Berhentilah berharap bahwa sesuatu atau seseorang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan datang. Satu-satunya yang dapat mengubah hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Selama Anda terus menjalankan kebiasaan yang membuat Anda merasa tidak tertarik, mengalihkan perhatian, atau mengutamakan apa yang dipikirkan orang lain, Anda akan tetap terjebak dalam versi diri Anda yang tidak lagi mencerminkan siapa diri Anda. Hari ini, saya ingin menekankan, Anda adalah proyek terpenting dalam hidup Anda, bukan pekerjaan Anda, bukan pasangan Anda, bukan bayangan Anda, tetapi diri Anda sendiri. Jika Anda tidak segera memfokuskan perhatian pada diri Anda akan terus mengulang pola yang sama, kesalahan yang sama, dan frustrasi yang sama. Saatnya untuk melihat dengan jelas ke dalam diri Anda dan mengatakan, saya akan mengambil kendali. Saya akan berinvestasi dalam diri saya sendiri. Saya akan tumbuh dengan disiplin, dengan kesadaran, dan tanpa alasan, karena jika tidak akan ada orang lain yang melakukannya. Sebelum memulai video ini, saya mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang kuat dan simbolis. Silakan pergi ke kolom komentar dan tuliskan kalimat ini dengan tekad. Hari ini, saya adalah prioritas utama saya. Saya adalah orang yang tangguh. Lakukan sekarang. Jangan menundanya. Penelitian menunjukkan bahwa menulis memiliki kekuatan untuk memprogram ulang pikiran Anda, mengubah pikiran menjadi tindakan dan keyakinan dalam realitas. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata-kata. Ini adalah komitmen Anda untuk berubah yang telah lama Anda tunggu. Tulislah dengan kekuatan, dengan niat, dan dengan keyakinan. Karena hari ini menandai dimulainya tahap baru di mana Anda adalah proyek yang paling penting. Pertama, segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup dimulai dari diri Anda. Berhentilah menunggu sesuatu atau seseorang untuk menyelamatkan Anda. Semua yang Anda lihat di luar, percaya diri, sukses, cinta, kedamaian, dimulai dari dalam diri Anda. Ini adalah kebenaran yang sering dihindari banyak orang, karena berarti mengambil tanggung jawab. Ini berarti berhenti menyalahkan masa lalu, keluarga, ekonomi, atau keberuntungan. Ini berarti melihat ke cermin dan mengakui bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang dapat mengubah hidup Anda. Walaupun hal ini bisa menyakitkan, itu juga membebaskan. Karena jika Anda adalah sumber masalah, Anda juga adalah solusinya. Tidak akan ada yang berubah jika Anda tidak berubah. Anda dapat terus mengonsumsi konten, bermimpi besar, dan mengulangi pernyataan, tetapi jika tidak ada tindakan, tidak ada disiplin, dan tidak ada komitmen nyata kepada diri Anda, semuanya akan tetap di permukaan. Kebanyakan orang mencari jawaban cepat, jalan pintas, atau rumus ajaib, tetapi pertumbuhan tidak bekerja seperti itu. Pertumbuhan terjadi setiap hari, tidak nyaman, dan memerlukan usaha. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang sulit ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan Anda. Ini adalah investasi waktu, tenaga, dan fokus untuk menjadi seseorang yang tidak bergantung pada motivasi, tetapi pada keyakinan. Ada saat-saat dalam hidup ketika Anda harus berhenti lari dari diri Anda sendiri, berhenti mengalihkan perhatian dengan hal-hal eksternal, dan berhenti menunggu validasi dari orang lain. Saat itu adalah sekarang, karena selama Anda terus mencari di luar apa yang hanya bisa Anda lakukan di dalam, Anda akan terjebak dalam siklus frustrasi. Tidak ada yang akan berubah di luar hingga Anda mengubah yang ada di dalam. Ini dimulai dengan satu keputusan, berusahalah pada diri Anda sendiri. Tidak sebulan sekali, tidak ketika Anda merasa menang, tetapi setiap hari. Pikiran Anda membutuhkan arah, tubuh Anda membutuhkan disiplin, dan emosi Anda memerlukan kesadaran. Anda tidak bisa terus bertindak seolah-olah semuanya mendesak, kecuali diri Anda. Anda adalah proyek terpenting dalam hidup Anda, karena semua hal lainnya, pekerjaan, hubungan, keuangan, kesejahteraan, dibangun atas dasar siapa diri Anda di dalam. Jika Anda kosong, tidak stabil, atau bingung, yang lain juga akan mencerminkannya. Namun, jika Anda merasa damai, fokus,
dan kuat, itu juga akan diproyeksikan. Berinvestasi pada diri Anda bukanlah keegoisan, itu adalah tanggung jawab. Memahami bahwa tidak ada yang dapat Anda berikan jika Anda tidak memilikinya. Anda tidak bisa memimpin jika Anda tidak tahu cara memimpin diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mencintai dengan baik jika Anda tidak mencintai diri sendiri. Anda tidak bisa membangun sesuatu yang besar jika Anda sendiri rusak di dalam. Jadi, berhentilah menunda-nunda. Berhentilah menempatkan diri Anda di urutan terakhir dalam daftar hidup Anda. Mulailah memanjakan diri Anda sebagai aset paling berharga dalam hidup Anda. Dari ajaran Stoicisme, kita diingatkan bahwa kualitas hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda, dan pikiran-pikiran tersebut bergantung pada diri Anda. Itulah akar dari semua perubahan. Buatlah komitmen dengan diri Anda sendiri. Tumbuh setiap hari, meskipun hanya 1%. Ini bukan tentang mencapai segalanya hari ini, tetapi tentang meningkatkan diri sedikit demi sedikit setiap hari. Bacalah, bergeraklah, merenunglah, dan menjauhlah dari apa yang menghambat Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tangguh, dan jangan meninabobokan diri Anda sendiri. Eliminasi alasan, kebiasaan yang merusak, dan pikiran yang menjauhkan Anda dari tujuan. Tidak ada seorang pun yang akan pergi ke sana untuk melakukannya untuk Anda. Dan Anda mengetahuinya. Ya, itu akan terasa sakit. Itu akan terasa tidak nyaman. Anda akan ingin menyerah. Tetapi setiap kali Anda memilih untuk terus maju, bahkan dengan rasa takut, bahkan ketika lelah, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda. Anda meninggalkan versi lama diri Anda dan membentuk identitas baru. Seseorang yang tidak menunggu, bertindak, tidak mengeluh, mengambil tanggung jawab, tidak stagnan, tetapi berkembang. Apapun yang Anda inginkan, itu harus dimulai dari diri Anda, dan Anda memutuskan apakah Anda memulainya hari ini atau terus menunda perubahan tersebut. Anda tahu apa yang Anda butuhkan. Namun, ingatlah ini, selama Anda tidak berubah, tidak akan ada yang berubah. Dan ketika Anda berubah, segalanya mulai berubah selaras karena kehidupan merespons kepada siapa yang mengambil kendali. Jadi, ambillah kendali dengan keputusan, dengan kekuatan, dan dengan keyakinan bahwa Anda adalah titik awal dari segalanya. Kedua, sampaikan kepada Tuhan semua yang membatasi kemajuan Anda. Melepaskan orang-orang yang tidak lagi cocok dengan siapa Anda adalah salah satu bentuk sabotas diri yang paling berbahaya, karena seringkali Anda tidak menyadarinya. Anda masih terjebak dalam percakapan kosong, dalam hubungan yang tidak lagi memberi nutrisi, dalam dinamika berulang hanya demi kebiasaan, dan sedikit demi sedikit, tanpa disadari, energi dan motivasi Anda menghilang, pertumbuhan Anda melambat. Semua itu karena Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menambah nilai kepada Anda, dan tidak membawa Anda maju. Melepaskan bukanlah keegoisan, itu adalah kematangan. Pahami bahwa Anda tidak bisa terus mengikat diri pada hubungan yang berbobot lebih dari yang mereka sumbangkan. Ini adalah pengakuan bahwa beberapa orang hanya bagian dari momen dalam hidup Anda, tetapi mereka tidak memiliki alasan untuk menemani Anda di semua tahap. Bukan karena mereka orang jahat, tetapi karena mereka tidak lagi menuju arah yang sama dengan Anda. Karena kata-kata mereka tidak lagi menggerakkan Anda. Karena sikap mereka menguras energi Anda. Dan kehadiran mereka bukannya memberi Anda kejelasan, justru membuat Anda ragu. Terkadang, Anda bertahan karena kesetiaan, di lain waktu karena takut sendirian, dan banyak lainnya karena Anda merasa, jika Anda melepaskannya, Anda akan kehilangan bagian dari diri Anda. Tetapi apa yang sebenarnya Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar kalah? Apakah hubungan yang dibangun atas rasa bersalah atau kebiasaan? Sebuah ruang di mana Anda tidak bisa menjadi diri Anda sendiri. Sebuah ikatan yang mengharuskan Anda menyusut untuk muat. Apa yang Anda lepaskan bukanlah cinta, tetapi beban. Dan apa yang Anda hasilkan adalah kebebasan. Anda tidak bisa maju dengan beban yang tidak perlu. Anda tidak bisa bangkit jika Anda terikat pada mereka yang tidak ingin terbang. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk melakukan peninjauan jujur tentang lingkungan Anda. Siapa yang menggerakkan Anda? Siapa yang mengangkat Anda? Siapa yang membuat Anda mempertanyakan diri sendiri, tumbuh,
dan bergerak maju. Dan di sisi lain, siapa yang menghentikan Anda? Siapa yang menjadi batasan Anda? Siapa yang menguras emosional Anda tanpa memberi imbalan apapun? Jawabannya ada di sana. Anda hanya perlu berani menerimanya. Dan tentu saja, melepaskan itu menyakitkan, bahkan ketika Anda tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena ada kenangan, ada tautan emosional, ada momen bersama. Tetapi itu tidak berarti Anda harus tinggal. Masa lalu bukan alasan untuk mengorbankan masa depan Anda. Bersyukurlah untuk itu. Pelajari apa yang perlu Anda pelajari, dan lanjutkan jalan Anda dengan ringan, dengan jelas, dan dengan tekad. Ajaran Stoicisme merangkumnya dalam satu ide kuat. Apa yang tidak bergantung pada Anda, maka itu tidak perlu mendominasi hidup Anda. Jika suatu hubungan tidak memungkinkan pertumbuhan Anda, maka Anda menyerahkan kekuatan Anda terhadap sesuatu yang eksternal. Sudah waktunya untuk mengambil kembali. Setiap kali Anda melepaskan sesuatu yang bukan lagi milik Anda memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik, untuk hubungan yang lebih sehat, untuk percakapan yang lebih nyata, untuk koneksi yang lebih selaras dengan evolusi Anda, dan terutama untuk mendengarkan diri Anda sendiri tanpa suara dari mereka yang tidak memahami proses Anda. Melepaskan tidak selalu berarti memotong secara radikal. Terkadang, ini hanya mengambil jarak, menetapkan batasan, mengurangi ruang yang Anda berikan kepada orang-orang tertentu dalam hidup Anda. Dan kadang-kadang, itu melibatkan siklus penutupan dengan ketegasan. Karena ketika pintu ditutup dengan hormat, itu juga membuka jalan untuk awal baru dengan kekuatan. Anda tidak dipaksa untuk membawa semuanya. Anda tidak di sini untuk menyelamatkan siapapun dengan mengorbankan diri Anda. Pertumbuhan Anda juga merupakan bentuk mencintai diri sendiri. Dan orang-orang yang sangat menghargai Anda akan menemani Anda. Mereka akan mengerti dan menghormati pilihan Anda, meskipun itu berarti mengambil jalan yang berbeda. Jadi, lakukanlah. Rilis dengan ketegasan, tanpa kebencian, tanpa drama, tanpa dendam, hanya dengan kesadaran bahwa Anda memilih apa yang membangun Anda di atas apa yang menghentikan Anda. Memilih hubungan yang autentik di atas tautan kosong. Memilih untuk berevolusi, meskipun itu melibatkan berjalan lebih ringan dan dengan lebih sedikit perusahaan. Dan saya yakin sesuatu. Ketika Anda membuat ruang, yang baru akan tiba, yang terbaik akan datang. Tetapi pertama-tama, Anda harus berani untuk melepaskannya. Karena pertumbuhan yang sebenarnya bukan hanya tentang menambahkan, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk melepaskan. Ketiga, waktu Anda tidak dapat dikembalikan. Lindungilah dan belanjakanlah dengan bijak. Waktu adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Anda tidak bisa menyimpannya. Anda tidak bisa mendapatkannya kembali. Anda tidak dapat membelinya lagi. Setiap detik yang berlalu adalah satu detik kurang dari yang Anda miliki. Oleh karena itu, menghabiskan waktu Anda tanpa kesadaran adalah salah satu hal yang paling berbahaya untuk menyabotase hidup Anda. Banyak orang tidak menyadari hal ini sampai sudah terlambat, hingga mereka melihat ke belakang dan bertanya bagaimana mereka berakhir begitu jauh dari kehidupan yang mereka inginkan. Dan jawabannya hampir selalu sama. Mereka menyia-nyiakannya, mereka memberi tanpa batas, mereka menginvestasikannya pada orang, situasi, atau gangguan yang tidak memberikan imbalan apapun. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap itu. Apakah Anda ingin membantu semua orang, menyenangkan semua orang, hadir dalam segala hal? Tetapi yang tidak Anda lihat adalah bahwa setiap jawaban ya yang tidak masuk akal adalah penolakan terhadap apa yang seharusnya dibangun. Setiap jam yang Anda habiskan mencoba meyakinkan seseorang untuk ingin berubah. Setiap hari yang Anda habiskan dalam hubungan yang hanya menguras diri Anda, setiap saat dalam minggu di mana Anda menyerah pada rutinitas tanpa makna, adalah waktu yang tidak akan pernah bisa Anda pulihkan. Dan hal terburuknya adalah semuanya Anda lakukan dengan autopilot, seolah-olah Anda hidup selamanya. Berhenti sejenak dan lihatlah langsung. Anda tidak memiliki waktu yang tak terbatas. Anda tidak tahu seberapa banyak yang tersisa. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan menginvestasikan sedikit yang Anda miliki pada sesuatu yang tidak membawa Anda lebih dekat kepada siapa yang Anda inginkan? Apakah Anda benar-benar akan terus menundanya?
proyek Anda, pertumbuhan Anda, kesejahteraan Anda oleh orang-orang yang tidak melakukan hal yang sama untuk Anda. Sampai kapan Anda akan tersedia untuk segalanya kecuali diri Anda? Menghabiskan waktu dengan bijak bukanlah menjadi egois, itu adalah menjadi pintar. Itu berarti belajar untuk mengatakan tidak. Ini berarti melindungi waktu kerja Anda dengan ketegasan yang sama dengan cara Anda melindungi tabungan Anda. Karena uang datang dan pergi, tetapi waktu hanya pergi. Setiap momen yang Anda pilih dengan baik adalah investasi langsung untuk masa depan Anda. Setiap jam yang Anda dedikasikan untuk diri Anda sendiri, untuk tubuh Anda, untuk pikiran Anda, menuju tujuan Anda adalah langkah menuju kehidupan yang benar-benar layak Anda jalani. Ajaran Stoicisme menjelaskan dengan jelas, bukan bahwa kita memiliki sedikit waktu, tetapi kita membuang banyak waktu. Jadi, saya tidak tahu ini tentang jam yang hilang. Ini tentang bagaimana Anda menggunakan apa yang sudah Anda miliki. Buatlah satu ulasan jujur. Tanyakan pada diri Anda, apa yang menghabiskan waktu saya? Siapa yang mencurinya tanpa memberi imbalan apapun? Kebiasaan apa yang mengambil energi saya tetapi tidak membawa saya lebih dekat pada apapun? Dan ketika Anda memiliki jawaban tersebut, bertindaklah. Buat keputusan, tutup siklus, hancurkan rutinitas, dan hilangkan apa yang menguras tenaga Anda. Jangan berharap segalanya menjadi jelas dan nyaman. Mulailah saja, karena semakin lama Anda membiarkannya, semakin sulit untuk memulihkan kendali. Dan tidak, Anda tidak perlu kembali menjadi robot produktivitas. Ini bukan tentang bekerja sepanjang hari atau terobsesi untuk menjadi efisien. Ini tentang berusaha hidup dengan niat untuk memilih apa yang Anda perhatikan, untuk memahami bahwa setiap hari itu penting, bahwa setiap menit itu berharga. Menghabiskan waktu dengan terganggu, terputus, dan tidak bersemangat hanya membutuhkan waktu 1 menit lebih sedikit untuk mencintai, untuk tumbuh, untuk merasa terpenuhi. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai waktu dan milik Anda, dari percakapan yang menginspirasi, dari kegiatan yang Anda nikmati. Hilangkan kebisingan, hapus yang tidak perlu, matikan apa yang membuat Anda mati rasa, karena hidup yang baik tidaklah dibangun secara tidak sengaja, tetapi dirancang dengan setiap pilihan. Dan pilihan yang paling penting adalah kemana dan kepada siapa Anda memutuskan untuk menginvestasikan waktu Anda. Pastikan bahwa setiap hari memiliki arti, bahwa setiap detik memiliki arah, bahwa setiap keputusan mendekatkan Anda, bukan menjauhkan Anda. Dunia ini penuh dengan gangguan terselubung, keadaan darurat, komitmen kosong, dan hubungan yang hanya ada untuk kelembaman. Jangan sampai terjebak. Terserah Anda berapa nilai waktu Anda dan kapan Anda mulai menghargainya, semuanya akan berubah. Karena ketika Anda menghargai waktu Anda, orang lain pun akan menghargainya. Dan ketika Anda merawatnya, Anda akan berlipat ganda dalam hasil, dalam kesejahteraan, dengan sengaja. Ingatlah ini setiap hari, waktu Anda tidak dapat dikembalikan, jadi lindungilah sebagai hal paling suci yang Anda miliki. Keempat, prioritaskan diri Anda sendiri. Ini mungkin membuat orang lain tidak nyaman, tetapi itu sangat penting untuk pertumbuhan Anda. Anda akan membuat banyak orang merasa tidak nyaman ketika Anda mulai memprioritaskan diri Anda sendiri. Itu tidak dapat dihindari. Ketika Anda mulai mengatakan ya untuk segalanya, ketika Anda menetapkan batasan yang jelas, ketika Anda memilih waktu untuk diri Anda sendiri, bukannya selalu tersedia, beberapa orang akan mengatakan bahwa Anda telah berubah. Dan tahukah Anda apa? Mereka benar, Anda telah berubah. Anda bukan lagi orang yang dulu melupakan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Anda bukan lagi orang yang menanggung kesalahan orang lain, yang menunda pertumbuhan mereka agar tidak menyakiti perasaan. Anda berubah karena Anda bangkit. Memprioritaskan diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Ini adalah titik awal kehidupan yang autentik. Namun, orang-orang yang terbiasa dengan versi diri Anda yang selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain akan berkata, "Tidak masalah," ketika pada kenyataannya itu memang ada. Orang-orang itu akan melawan, mereka akan menuduh Anda bersikap jauh, dingin, atau sombong, tetapi jauh di lubuk hati mereka, apa yang mereka katakan adalah,
Anda tidak lagi bisa saya kendalikan seperti sebelumnya. Dan itulah yang Anda butuhkan. Putuskan siklus menyenangkan untuk merasa diterima. Kebiasaan membatalkan diri sendiri untuk menjaga keharmonisan. Karena jika keharmonisan itu mengharuskan Anda untuk berkorban terus-menerus, itu bukan harmoni, tetapi misi milik Anda. Pertumbuhan Anda tidak bisa bergantung pada izin siapapun. Anda tidak datang ke kehidupan ini untuk menyesuaikan diri dengan cetakan orang lain. Anda datang untuk berkembang. Dan ekspansi itu dimulai ketika Anda memutuskan bahwa kedamaian, waktu, dan energi Anda lebih berharga daripada persetujuan sementara dari mereka yang tidak memahami proses Anda. Beberapa orang akan pergi. Itu benar, tetapi juga benar bahwa orang-orang itu hanya menutup diri ketika Anda berfungsi untuk kenyamanan mereka. Saat Anda menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka, sesuai ritme mereka dan drama mereka. Tetapi sekarang Anda berada di tahap lain, dan itu panggung menuntut kejelasan, menuntut kekuatan untuk mengatakan, "Saya tidak lagi menerima ini tidak lagi saya izinkan, saya tidak menginginkan ini lagi." Ini bukan tentang menjadi tidak peka. Ini tentang berhenti mengabaikan diri Anda sendiri, berhenti mengabaikan batasan Anda, berhenti membenarkan apa yang menyakitkan hanya untuk mempertahankan koneksi yang tidak lagi logis. Semakin Anda memprioritaskan diri sendiri, semakin Anda akan memperjelas siapa yang berada dalam hidup Anda untuk koneksi yang nyata dan siapa yang ada di sana untuk kenyamanan. Dari ajaran stoisisme kita diingatkan bahwa jika Anda ingin meningkatkan diri, bersiaplah untuk diejek. Karena pertumbuhan pribadi tidak selalu terkenal. Terkadang itu dikritik, disalahpahami, bahkan diserang. Namun, pendapat orang yang tidak mengerti transformasi Anda seharusnya tidak memiliki bobot lebih dari komitmen Anda terhadap diri sendiri. Anda tidak perlu menjelaskan setiap perubahan. Anda tidak berkewajiban untuk membenarkan setiap batasan. Evolusi Anda tidak memerlukan izin atau persetujuan. Jika Anda tahu bahwa Anda memilih diri sendiri untuk pertama kalinya, bahwa Anda sedang menyembuhkan, bahwa Anda tumbuh, itu sudah cukup. Jalur Anda adalah keputusan individu yang Anda bangun setiap hari dengan pilihan yang Anda buat. Dan itu termasuk siapa yang Anda izinkan masuk dan siapa yang Anda putuskan untuk menjatuhkan. Berdirilah dengan tegas. Terkadang itu akan menyakitkan karena melepaskan kebiasaan itu menyakitkan, melepaskan orang-orang yang terluka, tetapi tetaplah bertahan. Karena itu malah membuat Anda semakin tidak tertarik. Ketika Anda mengatasi pukulan emosional pertama yang membuat Anda tidak nyaman, Anda menyadari sesuatu yang hebat. Anda tidak kehilangan hubungan. Anda mendapatkan ruang untuk kebenaran, untuk timbal balik, untuk apa yang sehat, untuk apa yang bergetar bersama Anda, dan tidak melawan Anda. Mulai hari ini, evaluasi dengan kejujuran apa yang Anda izinkan, yang sekarang tidak selaras dengan pertumbuhan Anda. Di sini, Anda mengatakan ya hanya karena takut konflik, di mana Anda mengkhianati diri sendiri agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, karena disitulah tempatnya, tepat di sana, perubahan nyata dimulai. Ketika Anda memilih kedamaian Anda, bahkan jika itu mengganggu orang lain. Ketika Anda memilih evolusi, bahkan jika itu menyakitkan. Ketika Anda memilih yang benar, bahkan jika itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan yang terbaik adalah ketika Anda benar-benar memprioritaskan diri sendiri, Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anda menjadi contoh, cerminan, dan panduan. Karena rasa hormat yang Anda tuntut di luar itu dimulai dengan rasa hormat yang Anda praktikkan pada diri sendiri. Jadi, jangan minta maaf karena harus tumbuh dewasa. Jangan meminta izin untuk maju. Jangan meremehkan diri sendiri dengan bersinar. Ingatlah ini, siapapun yang tidak nyaman dengan harga diri Anda, tidak akan pernah benar-benar mencintai Anda. Dan siapa sebenarnya Anda? Nilai-nilai Anda akan bertahan, akan mengerti dan menemani Anda dalam proses Anda, tanpa menuntut Anda untuk kembali menjadi versi yang telah Anda atasi. Kelima, manjakan diri Anda dengan perhatian dan kasih sayang yang sama, seperti yang akan Anda berikan kepada orang yang paling Anda hargai. Berapa banyak kali Anda berbicara kepada diri sendiri dengan kasar, dengan permintaan ekstrim, dengan kata-kata yang tidak akan pernah Anda gunakan kepada seseorang yang Anda cintai?
Berapa kali dalam menghadapi kesalahan Anda mengatakan pada diri sendiri hal-hal seperti, "Saya berantakan, saya tidak pandai dalam hal ini, saya gagal lagi." Lucunya adalah, jika seorang teman memberitahu Anda sesuatu yang mirip, jika saya mengaku kepada Anda bahwa saya melakukan kesalahan atau sedang mengalami saat sulit, Anda akan memeluknya. Anda akan mengatakan bahwa dia manusia. Anda akan mengingatkannya tentang semua hal baik yang dimilikinya. Tetapi bersamamu tidak. Bersama diri Anda tidak ada jeda, tidak ada belas kasihan, hanya penghakiman, kritik, dan hukuman. Itu adalah salah satu bentuk penghancuran diri yang paling menghancurkan, pelecehan yang Anda lakukan pada diri sendiri dari dalam. Kata-kata Anda tidak akan tertiup angin. Mereka tetap tinggal, pikiran Anda menyimpan mereka, dan tubuh Anda merasakannya. Harga diri Anda dibangun atau runtuh berdasarkan dialog internal yang Anda ulangi setiap hari. Itulah mengapa sangat penting untuk belajar berbicara kepada diri sendiri dengan baik, dengan hormat, dengan empati. Bukan untuk membenarkan segalanya, tetapi untuk menemani diri Anda seperti yang akan Anda lakukan dengan seseorang yang Anda cintai. Mengasihani diri sendiri bukanlah kelemahan. Itu bukan penipuan diri, itu adalah kekuatan emosional. Itu memiliki keberanian untuk melihat bayangan Anda tanpa menyerang diri sendiri, menerima bahwa Anda tidak sempurna, namun tetap melanjutkan untuk bertaruh pada diri Anda. Jika Anda hanya mencintai diri sendiri ketika Anda melakukan segalanya dengan benar, itu bukanlah cinta, itu adalah syarat. Anda pantas mendapatkannya tanpa syarat, dimulai dari diri Anda sendiri. Lain kali Anda gagal, merasa lelah atau tersesat, tanyakan pada diri Anda bagaimana Anda akan berbicara kepada seorang teman jika dia mengalami alasan yang sama. Apa yang akan Anda katakan padanya? Nada apa yang akan Anda gunakan? Kata-kata apa yang akan Anda pilih? Kemudian katakan pada diri Anda, karena Anda juga membutuhkannya. Karena Anda juga melakukan yang terbaik yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki. Dari ajaran Stoicisme, Epictetus meringkaskannya dengan jelas. Hal-hal itulah yang merugikan kita, tetapi penilaian yang kita buat tentang mereka, bahkan tentang diri kita sendiri. Ada perbedaan besar antara tanggung jawab dan hukuman. Bertanggung jawab berarti menyadari kesalahan Anda dan berusaha untuk memperbaikinya. Menghukummu adalah membuat Anda merasa lebih buruk untuk setiap langkah salah. Dan selama Anda hidup dari hukuman, Anda tidak akan tumbuh. Anda akan menyusut. Kepercayaan diri Anda akan memudar. Energi Anda akan hilang, menguras tenaga, hingga Anda mulai meragukan semua yang Anda miliki dan semua yang bisa Anda capai. Namun, ketika Anda menumbuhkan rasa mengasihani diri sendiri, sesuatu berubah. Anda tidak akan lagi berhenti karena takut melakukan kesalahan. Karena Anda tahu bahwa jika Anda membuat kesalahan, Anda juga akan tahu cara memaafkan diri sendiri. Anda tidak lagi tenggelam dalam rasa bersalah karena Anda memahami bahwa belajar memang menyakitkan, tetapi tidak seharusnya menghancurkan Anda. Itu tidak membuat Anda lebih lemah. Itu membuat Anda lebih manusiawi, lebih tangguh, lebih bebas. Ubah narasi, berhenti mengulang diri sendiri. Saya adalah seorang kegagalan, dan mulai berkata, saya sedang dalam proses. Berhentilah berkata, semuanya berjalan buruk untuk saya, dan mulai berkata, ini tidak berhasil seperti yang saya inginkan, tetapi saya masih belajar. Berhentilah berkata, saya tidak cukup, dan mulai berkata, setiap hari saya semakin dekat dengan versi terbaik diri saya. Kata-kata itu penting, milik Anda lebih dari milik orang lain. Perlakukan diri Anda sendiri sebagaimana Anda memperlakukan teman Anda, jujur, tetapi juga dengan kelembutan, dengan kebenaran, tetapi juga dengan perhatian, karena Anda hidup dengan diri Anda sendiri 24 jam sehari. Jika Anda tidak dapat menemukan perlindungan di dalam diri Anda sendiri, Anda akan selalu mencari validasi di luar. Anda akan selalu mencoba membuktikan bahwa Anda berharga, padahal kenyataannya Anda memang berharga hanya karena Anda ada. Buatlah dialog internal Anda menjadi ruang aman, tempat di mana Anda bisa jatuh tanpa patah, tempat di mana Anda dapat meragukan tanpa dihakimi, tempat di mana Anda bisa membangun kembali diri Anda tanpa tekanan. Karena di sana, dalam percakapan intim dengan diri Anda sendiri, definisi diri Anda adalah kesejahteraan Anda, harga diri Anda,
kekuatan Anda, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Itu adalah latihan harian. Itu mengamati setiap pikiran, setiap kalimat otomatis, dan secara sadar memilih kata-kata yang lebih lembut, lebih kuat, lebih milik Anda. Itu berarti Anda berkata kepada diri sendiri, "Saya bersama diri saya sendiri ketika dunia tidak ada." Itu adalah diri Anda sendiri, yang mendukung ketika tidak ada orang lain yang mendukung Anda. Dan itu adalah bentuk kebebasan terbesar, tidak bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Berbicara pada diri sendiri, ya, itu adalah sebuah revolusi. Dan Anda memiliki kekuatan untuk memulainya hari ini. Keenam, bebaskan diri Anda dari kebiasaan yang menyabotase. Menghentikan kebiasaan menghancurkan diri bukan hanya masalah tekad, itu lebih jauh lagi. Ini ada hubungannya dengan identitas Anda, dengan apa yang Anda anggap pantas Anda dapatkan, dengan citra yang Anda miliki tentang diri sendiri. Dan inilah masalahnya. Ketika Anda telah hidup bertahun-tahun dengan narasi internal yang mengatakan, "Saya seperti ini," setiap upaya untuk berubah akan terasa seperti pengkhianatan terhadap versi itu yang telah lama Anda pegang, bahkan jika versi itu menghancurkan Anda. Itulah sebabnya banyak orang menurunkan berat badan dan kemudian mendapatkannya kembali. Mereka mendapatkan sesuatu yang besar dan tiba-tiba itu menghancurkan. Bukan karena mereka tidak menginginkannya berubah, tetapi karena mereka tidak mengenali diri mereka sendiri di dalamnya. Di dalam, citra diri yang mereka miliki belum berevolusi. Mereka terus berpikir, merasa, dan bertindak seperti seseorang yang tidak layak mendapatkan level baru itu. Ketika pikiran mencari koherensi dengan identitasnya, mereka menemukan cara untuk kembali ke inti mereka, memulai, bahkan jika tidak disadari. Penundaan, misalnya, seringkali bukan kemalasan, tetapi ketakutan. Ini adalah cara untuk tetap berada dalam pengetahuan, dalam yang nyaman, dalam hal yang tidak menantang, ide yang membatasi siapa Anda menurut diri Anda. Karena jika Anda berpikir bahwa Anda tidak disiplin, atau selalu gagal, atau tidak konsisten, maka Anda akan berperilaku dengan cara yang menegaskan hal itu, bukan karena Anda mau, tetapi karena pikiran Anda perlu divalidasi, perlu memiliki alasan, bahkan ketika itu menyakitkan Anda. Hal yang sama juga berlaku untuk bentuk-bentuk sabotase diri lainnya, seperti makan dengan buruk, mengelilingi diri dengan orang-orang beracun, menghindari tujuan Anda, atau menghentikan kebiasaan sehat Anda. Semua itu mungkin merupakan bagian dari identitas yang telah dibangun dengan keyakinan yang salah selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak berusaha mengubah persepsi tentang diri Anda dapat memiliki rencana terbaik, strategi terbaik, tetapi Anda akan terjebak lagi dan lagi. Dari ajaran Stoicisme, kita diajarkan bahwa orang bijak berusaha untuk bertindak dalam keselarasan dengan sifat rasionalnya, menguasai dorongan yang menjauhkannya dari keutamaan hakikinya. Jadi, bagaimana kabar Anda? Apakah Anda hancur? Langkah pertama adalah mengamati diri Anda sendiri tanpa penilaian, dengan kejujuran. Tanyakan pada diri Anda, kebiasaan apa yang paling menyakitiku? Apa yang sedang mengerjakan? Pola apa yang saya ulangi, yang saya tahu tidak membawa saya ke tempat yang saya inginkan? Dan yang lebih penting, keyakinan apa yang mendasari kebiasaan itu? Apa yang saya katakan pada diri saya setiap kali saya mengulanginya? Mungkin Anda berkata pada diri sendiri, "Ini tidak akan berhasil. Saya tidak punya disiplin. Begitulah saya." Dialog internal itu adalah yang harus Anda mulai ubah. Latihan praktis yang bisa Anda lakukan adalah menuliskan kebiasaan-kebiasaan merusak diri Anda dan hampir menghancurkan identitas yang mendukungnya. Misalnya, jika Anda menunda-nunda, mungkin keyakinan itu adalah, "Saya bekerja lebih baik di bawah tekanan," atau "Saya tidak akan menyelesaikan apa yang saya mulai." Kemudian tulis identitas baru apa yang ingin Anda ciptakan. Seseorang yang disiplin, terfokus, berprestasi. Dan akhirnya, mendefinisikan tindakan yang mengkonfirmasi identitas baru ini hanya satu. Sesuatu yang kecil tetapi kuat, karena Anda tidak perlu mengubah semuanya dalam satu hari. Anda perlu mulai bertindak seperti orang yang Anda inginkan, selangkah demi selangkah. Gantilah apa yang Anda hancurkan dengan apa yang memperkuat Anda, dan lakukanlah dengan konsistensi, bukan kesempurnaan. Setiap saat Anda memilih kebiasaan baru,
Meskipun merasa tidak nyaman, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda. Anda memberitahunya, ini juga saya. Jika Anda mengulanginya cukup sering, akan tiba saatnya di mana perilaku baru itu tidak akan lagi menjadi sebuah usaha. Itu akan menjadi bagian dari diri Anda dan akan ada perlawanan. Pikiran Anda akan mencoba kembali ke apa yang lama, tetapi Anda bukan lagi orang itu. Anda tidak perlu terus bertindak dari versi lama diri Anda hanya karena itu terasa familiar. Anda dapat menulis ulang sejarah. Anda dapat membangun citra baru berdasarkan keputusan nyata, koheren, dan selaras dengan apa yang ingin Anda capai. Setiap kali Anda memutus pola, Anda mendekati kekuatan Anda. Setiap saat Anda memilih kebiasaan baru, Anda terhubung dengan versi terbaik Anda. Dan itu tidak cukup hanya mengubah apa yang Anda lakukan, tetapi juga mengubah apa yang Anda pikirkan tentang apa yang Anda mampu lakukan. Jadi pilihlah hari ini, bukan karena rasa bersalah, tetapi dari kesadaran. Pilih untuk berhenti menyabotase diri Anda sendiri, pilih untuk memulai kembali, dan di atas segalanya, pilih untuk percaya bahwa Anda tidak lagi harus menyesuaikan diri dengan satu versi yang tidak lagi mewakili diri Anda, karena apa yang Anda lakukan hari ini bisa menjadi awal transformasi sejati. Nomor 7. Bergeraklah seperti seseorang yang telah menaklukkan ketakutan mereka. Keputusan itu akan Anda ambil hari ini, tidak peduli seberapa kecilnya. Sepertinya, keputusan ini mendefinisikan jenis orang yang sedang Anda bangun. Setiap kali Anda memilih untuk menunda, untuk menyerah pada dorongan, bertindak dari kenyamanan atau dari ketakutan, Anda memberi makan versi diri Anda yang tidak mewakili semua yang bisa Anda capai. Namun, ketika Anda memilih untuk bertindak dari visi tertinggi Anda, ketika Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan versi terbaik dari diriku saat ini? Anda sedang mengubah sesuatu yang lebih dalam dari hasil langsungnya. Anda sedang menulis ulang identitas Anda. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda merasa termotivasi untuk bertindak seperti seseorang yang disiplin. Anda tidak perlu memiliki segalanya yang jelas untuk membuat keputusan yang berani. Dan Anda tidak harus 100% berperilaku baik sebagai seseorang yang telah mencapai apa yang Anda inginkan. Faktanya, justru sebaliknya. Ketika Anda memilih untuk bertindak seperti versi diri Anda yang Anda kagumi, bahkan jika Anda tidak menyukainya, Anda sedang membuat identitas itu menjadi lebih nyata. Anda mengambil jalan pintas menuju transformasi sejati. Ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang memilih. Tentang menggunakan imajinasi Anda bukan untuk menciptakan alasan, tetapi untuk membangun visi. Apa yang akan dilakukan diri ideal Anda saat bangun tidur? Apa yang akan Anda pilih untuk dimakan? Bagaimana Anda akan menanggapi kritik? Bagaimana Anda akan mengatur hari Anda? Dengan siapa Anda akan berada? Versi itu sudah ada di dalam diri Anda. Itu bukan sebuah tujuan jauh, tetapi sebuah pemandu. Dan semakin Anda bertindak seperti dia, semakin Anda menguatkannya, semakin dia menjadi kebiasaan baru Anda. Ilmu perilaku telah mengonfirmasi bahwa perubahan kebiasaan yang langgeng tercapai ketika perilaku selaras dengan identitas yang diinginkan. Ketika Anda berkata, "Saya disiplin," dan Anda berperilaku seperti itu lagi dan lagi, bahkan jika itu dengan tindakan kecil, pikiran Anda mulai mengintegrasikan keyakinan itu. Dan ketika pikiran Anda menerima sesuatu sebagai bagian dari identitas Anda, berhentilah bertengkar dengan diri sendiri, berhentilah dari sabotase diri. Mulailah bekerja sama. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menunggu untuk berubah. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan melakukan yang terbaik hari ini? Dan mereka bertindak sesuai dengan konsekuensinya, bahkan jika itu membuat mereka tidak nyaman, bahkan jika pikiran mereka mengatakan sebaliknya, karena mereka mengerti bahwa itu bukan masalah kekuatan, tetapi masalah niat. Dan niat yang konstan mengubah hidup mereka. Dari stoicisme, kebijaksanaan praktik mengingatkan kita bahwa bukan berarti hal-hal menjadi sulit karena kita tidak berani, tetapi kita tidak berani karena hal-hal sulit. Menjalani hidup terbaik membutuhkan keberanian, membutuhkan perlawanan terhadap apa yang nyaman, biasa, otomatis, tetapi itu juga satu-satunya cara untuk membangun kehidupan dengan tujuan. Kerjakan latihan di setiap keputusan sehari-hari, besar atau kecil. Berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan? Ideal saat ini?
Pertanyaan itu saja sudah mengubah perspektif Anda karena itu mengangkat Anda. Itu mengeluarkan Anda dari impulsif. Itu memaksa Anda untuk terhubung dengan visi Anda, bukan dengan emosi sesaat Anda. Dan ketika Anda memilih tindakan itu, bahkan jika itu mahal, bahkan jika itu menyakitkan, Anda meninggalkan jejak Anda. Tidak hanya pada hari Anda, tetapi dalam karakter Anda. Dan ya, pada awalnya rasanya buatan, seperti Anda sedang berakting, tetapi itu normal. Pikiran Anda menolak perubahan karena terbiasa melihat diri Anda dari sudut pandang yang lebih terbatas. Namun, jika Anda bersikeras, jika Anda mengulangi, jika Anda memilih setiap hari untuk menjadi versi itu, meskipun dengan langkah-langkah kecil, identitas Anda beradaptasi. Ketika identitas Anda berubah, semuanya akan berubah. Kebiasaan Anda, hasil Anda, hubungan Anda, lingkungan Anda. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu konsisten. Tidak dengan versi lama diri Anda yang ragu dan bersembunyi, tetapi dengan versi baru yang membuat keputusan berani, yang bertindak dari kejelasan, bukan dari kebingungan, yang menghentikan hidup dalam reaksi, dan mulai hidup dengan tujuan. Hari ini, sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, pada saat mana di hari saya bertindak, seperti diri saya yang terbaik, dan di mana saya tidak. Bukan untuk menghakimi diri Anda, tetapi untuk belajar. Cobalah lagi besok, sedikit lebih kuat, sedikit lebih sadar, karena setiap tindakan yang diulang dalam konsistensi dengan visi Anda adalah deklarasi diam-diam transformasi, afirmasi harian bahwa Anda siap untuk hidup seperti diri Anda yang sebenarnya. Nomor 8, jangan buang waktu menunggu segalanya menjadi sempurna. Berapa kali Anda berkata pada diri sendiri, saya belum melakukannya, sudah waktunya. Berapa kali Anda menunda sesuatu yang Anda tahu perlu dilakukan karena Anda merasa belum siap, karena ada sesuatu yang hilang, karena Anda sedang menunggu semuanya selaras dengan sempurna? Tinggalkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin Anda perlu dengarkan dengan saksama hari ini. Saat ini, kesempurnaan tidak ada. Dan jika Anda terus menunggu yang muncul, Anda akan menghabiskan hidup Anda merencanakan, bermimpi, berharap, tetapi tanpa bertindak. Dan tidak ada yang berubah sampai Anda bertindak. Gagasan bahwa suatu hari Anda akan bangun dengan perasaan sepenuhnya siap, tanpa keraguan, dengan motivasi dan kondisi maksimal adalah sebuah jebakan. Ini adalah sebuah fantasi yang dibangun oleh pikiran Anda untuk menghindari meninggalkan hal-hal yang sudah diketahui. Karena yang diketahui, bahkan jika itu membatasi Anda, adalah nyaman. Namun, hal baru, yang menantang, yang benar-benar mengubah Anda, selalu datang dengan ketidakpastian, dengan ketakutan, dengan ketidaknyamanan. Namun, Anda masih harus mulai. Anda bukan mesin. Anda tidak akan selalu memiliki energi. Anda tidak akan selalu terinspirasi. Dan ya, Anda akan memiliki 1000 alasan untuk membenarkan penantian. Saya bukan orang yang bangun pagi. Saya tidak punya sumber daya untuk itu. Pertama, saya butuh lebih banyak waktu. Tetapi setiap kali Anda mengulang alasan tersebut pada diri sendiri, Anda memperkuat kelumpuhan Anda. Anda memilih untuk tetap di tempat Anda berada. Anda memberitahu masa depan Anda, aku mencintaimu, tetapi aku tidak cukup berani untuk membuatku tidak nyaman sekarang. Dan ini bukan tentang mengabaikan kenyataan. Ini tentang mencoba untuk berhenti menggunakannya sebagai alasan. Karena akan selalu ada sesuatu yang tidak terkendali. Akan selalu ada keraguan, kejadian tak terduga, kelelahan, kebisingan eksternal. Yang membuat perbedaan bukanlah tidak adanya kendala, tetapi keputusan Anda untuk terus maju meskipun ada mereka. Karena maju terus dengan apa yang Anda punya, di mana Anda berada, dengan sebaik mungkin, itu sudah menjadi pernyataan perubahan, itu sudah melanggar siklus penantian yang tak terbatas. Dari Stoicisme, Marcus Aurelius menulis, jika itu tidak benar, jangan lakukan itu. Jika tidak benar, jangan katakan itu. Segala sesuatu yang lain mengalir, dan ide itu mengingatkan kita bahwa Anda tidak membutuhkan jaminan, hanya kejelasan. Jika Anda tahu bahwa sesuatu itu penting untuk evolusi Anda, jangan menundanya lebih lama lagi. Mulailah hari ini, bukan karena Anda sudah siap, tetapi karena Anda memilih. Langkah pertama adalah menyerah pada alasan yang Anda gunakan untuk membenarkan imobilitas. Saya bukan manusia yang bangun pagi,
bukanlah kebenaran mutlak. Ini adalah sebuah narasi, dan narasi bisa berubah. Apa yang akan terjadi jika Anda mulai mengatakan, "Saya sedang belajar untuk menjadi orang yang disiplin"? Dengan itu, pikiran Anda terbuka. Anda tidak lagi terjebak di label tersebut. Anda bertindak dari maksud. Langkah kedua adalah menerima ketidaknyamanan yang datang bersama hal baru. Ini bukan tentang membuat segalanya terasa baik dari awal. Ini tentang kepercayaan bahwa ketidaknyamanan juga merupakan bagian dari proses. Jika Anda menunggu untuk memulai ketika Anda merasa aman, maka Anda tidak akan pernah memulai, karena keamanan datang setelah bertindak, bukan sebelumnya. Pertama, Anda melompat, lalu tanah muncul di bawah kaki Anda. Langkah ketiga adalah mengubah fokus Anda. Berhenti mengejar kesempurnaan. Fokus pada kemajuan, karena setiap hari Anda melakukan sesuatu. Bahkan jika sedikit, Anda sudah lebih maju daripada mereka yang sedang menunggu momen ideal. Anda tidak perlu segalanya menjadi selaras. Anda harus selaras dengan komitmen Anda, dengan tujuan Anda, dengan keputusan Anda untuk tidak lagi hidup dalam jeda. Lakukanlah dengan rasa takut. Lakukanlah dalam keadaan lelah. Lakukanlah dengan berani, tidak sempurna, tetapi melakukannya karena dorongan apa yang Anda butuhkan tidak datang dari pikiran, tetapi dari tindakan. Dan semakin banyak Anda bertindak, semakin kuat diri Anda. Semakin Anda mengerti bahwa Anda tidak harus melakukannya dengan sempurna. Anda hanya perlu melakukannya. Dan seiring berjalannya waktu, keteguhan membuat Anda menjadi pribadi yang berbeda, lebih kuat, lebih fokus, lebih dekat dengan tujuan Anda. Jadi, jangan menunggu lebih jauh. Momen yang sempurna tidak akan datang, tetapi Anda bisa menjadi orang yang pernah Anda janjikan untuk menjadi kapanpun Anda mulai di sini hari ini, dengan apa yang Anda miliki. Karena pada kenyataannya itu adalah momen yang tepat, yang Anda putuskan untuk membuatnya. Nomor 9, keberanian lahir ketika Anda melompat meskipun takut. Jangan takut untuk mengambil risiko. Yang lebih melumpuhkan bagi kebanyakan orang adalah kurangnya kesempatan, atau bahkan bukan karena kurangnya bakat. Ini adalah keterikatan pada keamanan. Perasaan memiliki segalanya di bawah kendali, yang dalam kenyataannya adalah ilusi, karena tidak ada yang benar-benar terkendali, baik pekerjaan yang stabil maupun hubungan yang tampak kokoh, begitu pula rencana yang Anda buat. Namun, karena ketakutan terhadap hal yang tidak pasti, banyak orang menghabiskan hidup mereka terjebak di suatu tempat, dalam rutinitas atau keputusan yang tidak memuaskan mereka, hanya karena mereka merasa lebih aman daripada melompat ke dalam kekosongan. Tetapi kekosongan juga merupakan ciptaan. Ini adalah tanah subur di mana kehidupan baru dapat dibangun. Dan Anda tahu, jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa jika Anda terus maju mengabaikan suara hati yang mengatakan kepada Anda, "Ini bukan untukmu," Anda menyangkal diri Anda kesempatan untuk berkembang. Karena itu, lawan dari risiko bukanlah keamanan, melainkan stagnasi. Dan tidak ada mimpi yang mekar tanpa gerakan. Evaluasilah situasi Anda saat ini, tetapi lakukanlah dengan kejujuran yang brutal. Apakah Anda benar-benar bahagia atau hanya sekadar nyaman? Apakah Anda sedang tumbuh atau hanya bertahan hidup? Apakah Anda semakin dekat dengan orang yang Anda inginkan atau hanya memenuhi harapan yang tidak lagi Anda miliki? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menyakitkan, tetapi juga bisa membebaskan Anda. Karena ketika Anda mengakuinya, jika ada sesuatu yang tidak lagi menyehatkan Anda bisa mulai untuk melepaskannya. Dan ya, mungkin pekerjaan itu stabil, memberi Anda penghasilan tetap, memberi Anda nama, tetapi jika Anda membayar sebagian dari diri Anda setiap hari untuk mematuhinya, Anda membayar harga terlalu tinggi. Keaslian Anda, energi Anda, rasa tujuan Anda, dan itu tidak dapat dikompensasi dengan uang. Langkah selanjutnya adalah merencanakan. Ini bukan tentang melompat tanpa parasut. Cobalah untuk membangun sayap Anda saat Anda bersiap untuk terbang. Desain strategi keluar. Simpan, pelajari keterampilan baru. Visualisasikan rute baru Anda, tetapi jangan sampai tertukar antara perencanaan dan penundaan. Jangan gunakan perfeksionisme sebagai alasan untuk tidak melanjutkan. Rencanakan secukupnya. Lalu lompat, dan saat Anda melompat, jangan menoleh ke belakang. Jangan harapkan semuanya berjalan lancar pada kali pertama.
Tidak semua hal yang berharga terjadi dengan bentuk langsung. Terkadang kehilangan sesuatu adalah bagian dari jalan. Terkadang akan ada kemunduran. Terkadang Anda akan mempertanyakan diri sendiri. Namun, jika kekuatan pendorong di balik keputusan Anda adalah keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih selaras dengan kebenaran Anda, maka semua hal lainnya adalah bagian dari proses. Mereka bukan kegagalan, mereka adalah bukti komitmen. Sikap tabah mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut pada perubahan atau untuk kerugian, karena alam itu sendiri adalah transformasi yang konstan. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada kita yang penting, tetapi interpretasi kita terhadap apa yang terjadi pada kita. Oleh karena itu, ambillah risiko bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dan ini berlaku untuk segalanya, untuk mengubah karir, pindah ke kota lain, meninggalkan hubungan, atau memulai bisnis. Setiap keputusan yang Anda buat berdasarkan keberanian memiliki efek domino pada harga diri Anda. Anda berkata pada diri sendiri, "Saya percaya." Dan keyakinan itu tidak datang dari mengetahui hasilnya, tetapi dari mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Anda harus menjawab. Jangan tinggal di modus pilot otomatis. Jangan puas dengan kehidupan yang tidak membuat Anda bersemangat hanya karena itu aman. Risiko sebenarnya bukanlah mencoba sesuatu yang baru dan gagal. Risiko yang sebenarnya adalah tetap berada di tempat yang bukan tempat Anda bahagia, karena takut akan apa yang mungkin Anda lakukan dan akhirnya kehilangan segalanya. Kedamaian Anda, antusiasme Anda, tujuan Anda. Lakukan gerakan yang sangat Anda tunda. Tinggalkan area yang membuat Anda tidak suka. Katakan ya pada mimpi yang tampaknya tidak rasional, karena tidak ada orang lain yang akan hidup Anda untuk Anda. Dan di ujung jalan, Anda tidak akan menyesal telah gagal pada sesuatu yang Anda bersemangat tentang hal itu. Anda akan menyesal tidak pernah mencobanya. Jadi, ambil risiko. Ketakutan akan ada, tetapi Anda bisa melampaui itu, karena pertumbuhan, kebebasan, dan kebahagiaan sejati selalu hidup di sisi lain dari risiko. Nomor 10. Menabur pikiran yang mendorong Anda, bukan menahan Anda. Cara Anda memilih untuk melihat hari Anda, masalah Anda, tantangan Anda, hubungan Anda, itu mengubah segalanya. Itu bukan apa yang terjadi di luar sana yang menentukan arah Anda, tetapi sikap yang Anda putuskan untuk menghadapinya. Sikap positif tidak berarti mengabaikan tantangan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja padahal tidak. Itu berarti mengenali bahwa bahkan di tengah kesulitan, Anda dapat memilih interpretasi yang sesuai dengan Anda, yang menguatkan Anda, yang mendorong Anda, dan yang membuat Anda maju. Sikap seperti itu tidak lahir begitu saja. Itu dibudidayakan. Setiap pikiran yang Anda ulangi, setiap kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri, setiap reaksi yang Anda pilih, semuanya membentuk lensa melalui mana Anda melihat hidup Anda. Jika lensa itu kotor dengan keluhan, menjadi korban, kritik diri, atau keraguan terus-menerus, Anda akan melihat hambatan di mana ada peluang. Namun, jika lensa tersebut bersih, dikalibrasi dengan rasa syukur, fokus, dan kekuatan pribadi, maka Anda akan melihat kemungkinan bahkan di tengah kekacauan. Sikap positif dimulai dengan bahasa internal, cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Apakah Anda yang pada kesalahan pertama berkata, "Saya bencana," atau Anda memilih untuk berkata, "Saya sedang belajar"? Karena perubahan kecil itu dengan kata-kata mengubah keadaan emosi Anda, mengubah keputusan Anda, dan mengubah hasil Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan cerita yang Anda putuskan untuk diberitahukan tentang apa yang terjadi pada Anda. Dan disitulah rasa syukur datang, bukan sebagai mode sesaat atau tren seperti frasa Instagram yang bagus. Rasa syukur sebagai alat nyata untuk mengonfigurasi ulang persepsi Anda. Ketika pada setiap hari Anda memutuskan untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki, atas apa yang telah Anda atasi, atas apa yang telah Anda bangun, pikiran Anda dilatih untuk fokus pada apa yang berhasil. Dan ketika Anda fokus pada apa yang berhasil, Anda memiliki lebih banyak energi untuk terus bergerak maju. Dari Stoicisme, Seneca berkata,
Kesulitan memperkuat pikiran seperti pekerjaan dilakukan dengan tubuh. Filsafat itu mengingatkan kita bahwa bukan hanya yang eksternal yang harus diubah terlebih dahulu, tetapi watak internal kita. Anda bisa mengalami hari terburuk dan tetap mendapatkan pelajaran. Anda bisa menghadapi kerugian, kritik, penolakan, dan tetap mempertahankan sikap yang membuat Anda terus berjalan maju. Tapi ini bukan tentang mengulang-ulang kalimat kosong. Ini tentang pelatihan mental untuk memprogram ulang diri Anda dengan sengaja. Setiap kali Anda memperhatikan pikiran negatif otomatis, hentikan sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini memengaruhi saya? Apakah itu membantu saya atau malah merugikan saya? Lalu ubahlah. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak memiliki solusi. Katakanlah, saya belum memiliki solusinya, tetapi saya akan menemukannya. Jangan katakan, semuanya berjalan salah bagiku. Katakanlah, ini adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Karena apa yang Anda ulangi menjadi sebuah keyakinan, dan apa yang Anda yakini akan menuntun hidup Anda. Kelilingi diri Anda dengan energi yang memberdayakan Anda, orang-orang yang bukannya memperkuat drama, tetapi memperkuat visi, konten yang menginspirasi Anda, lingkungan yang mengangkat Anda. Sikap Anda kuat, tetapi juga rentan terhadap lingkungan Anda. Jadi, jagalah dan lindungilah. Jangan memberi makan apa yang menjatuhkan Anda. Pilihlah apa yang mengangkat Anda ke atas. Dan yang terpenting, ingatlah ini. Sikap Anda bukanlah konsekuensi dari bagaimana harimu berjalan. Itulah alasan mengapa segala sesuatunya bisa berjalan lebih baik. Ketika Anda memilih untuk memulai pagi dengan keputusan, dengan kejelasan, dengan tekad untuk melihatnya lebih baik, meskipun tidak semuanya sempurna, Anda sudah mengambil kontrol. Anda sudah memberitahu dunia, saya datang bukan untuk bereaksi, tetapi untuk memimpin realitas saya. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana. Bersyukurlah untuk 3 hal setiap pagi. Tulis ulang pikiran-pikiran Anda yang membatasi. Tersenyumlah lebih banyak. Bernapaslah sebelum menjawab. Kelilingi diri Anda dengan kata-kata yang kuat dan, yang terpenting, bersabarlah pada diri sendiri. Sikap positif tidak berarti segalanya akan selalu terjadi sesuai harapan Anda. Itu berarti Anda akan terus berjalan, belajar, dan berkembang apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang dunia yang berubah agar Anda tersenyum, tetapi tentang Anda yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia Anda. Nomor 11, jangan terburu-buru mencari solusi. Beri waktu untuk prosesnya. Kita tinggal di budaya yang mendorong kita untuk mencintai hasil langsung. Kita ingin jawaban sekarang, sukses sekarang, transformasi sekarang. Tetapi, apa yang sangat berharga, apa yang berubah dari akar, tidak tiba dengan cepat. Dan Anda tahu itu di dalam diri Anda. Oleh karena itu, ini adalah pengingat. Jangan terburu-buru mencari solusi. Berikan waktu pada prosesnya, karena setiap perubahan yang mendalam membutuhkannya kecepatannya sendiri. Pertumbuhan sejati tidak linear. Itu spiral. Anda bergerak maju, Anda mundur sedikit, Anda belajar, Anda jatuh, dan Anda bangkit lebih sadar. Tetapi jika Anda mengukur kemajuan Anda hanya dengan hasil langsung eksternal, Anda akan merasakan frustrasi lagi dan lagi, karena perubahan besar yang benar-benar berarti banyak terjadi di dalam diri Anda sebelum terlihat di luar. Terkadang Anda akan merasa terjebak, tetapi itu tidak berarti Anda tidak bergerak maju. Itu berarti Anda sedang tumbuh dewasa di dalam, bahwa pikiran Anda sedang melepaskan cara berpikir lama, bahwa tubuh Anda beradaptasi dengan cara-cara baru untuk bertindak, dan itu memerlukan waktu. Sama seperti benih tidak menjadi pohon dalam semalam, Anda juga tidak bisa memaksa evolusi Anda. Kecemasan tentang menemukan solusi seringkali hanya refleksi dari ketidaknyamanan kita dengan ketidakpastian. Kita ingin kontrol, kita ingin semuanya diselesaikan sekarang. Tetapi ketika Anda melakukan itu, Anda menyabotase proses. Anda sedang memulai bunga sebelum mekar. Adalah lebih bijaksana untuk bernapas, mengamati, mendengarkan apa yang proses Anda ingin ajarkan kepada Anda, karena ada pelajaran dalam keheningan, ada jawaban yang hanya datang saat Anda berhenti menekan, dan ada solusi yang hanya muncul ketika Anda membiarkan diri Anda tidak memilikinya untuk sesaat. Dari Stoicisme, Marcus Aurelius meringkasnya dengan sederhana dan mendalam.
Waktu itu seperti sungai fakta kejadian. Itu hampir tidak terlihat. Satu hal telah terjadi dan hal lain akan datang menggantikan tempatnya. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa memaksakan irama alami kehidupan. Hanya kita bisa mengalir dengannya, dengan kesabaran, dengan keyakinan. Melatih kesabaran adalah tindakan tenaga dalam. Itu berarti Anda tidak membutuhkan jawaban segera untuk merasa damai. Itu berarti Anda percaya bahwa Anda melakukan hal yang benar, bahkan ketika hasilnya belum muncul. Itu berarti Anda mengerti bahwa segala sesuatu yang berharga harus dimasak dengan api kecil. Lain kali yang membuat Anda merasa putus asa untuk menyelesaikan semuanya sekarang, lakukan ini. Berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan hari ini tanpa memaksakan hasil? Lakukan itu, lalu lepaskan sisanya. Ulangi tindakan itu setiap hari, karena transformasi tidak berasal dari lompatan besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang berkelanjutan. Berhenti membandingkan proses Anda dengan proses orang lain. Berhentilah memandang tujuan seolah-olah itu adalah satu-satunya yang penting. Mulailah menghargai perjalanan, setiap usaha, setiap kesalahan, setiap usaha baru. Karena jika Anda hadir dengan cara Anda sendiri, Anda sudah menang. Anda sedang tumbuh. Anda sedang membangun sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Evolusi Anda. Jangan bingung antara kelambatan dengan kegagalan. Jangan sampai Anda salah mengartikan ketidaknyamanan dengan kesalahan. Seringkali, ketika Anda merasa paling tidak nyaman, adalah saat Anda paling berubah. Diri Anda yang dulu sedang ditantang. Pola pikir Anda sedang ditulis ulang. Keyakinan Anda sedang diuji. Dan itu mungkin terasa menyakitkan, tetapi merupakan bagian dari proses. Anda tidak menyela. Percayalah. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan dengan sengaja, disiplin dan hati sedang tumbuh. Bahkan jika Anda tidak melihatnya, bahkan jika Anda tidak bisa mengukurnya, itu sedang terjadi. Dan ketika saat itu tiba, ketika Anda melihat ke belakang dan menyadari seberapa besar Anda telah tumbuh, Anda akan menyadari bahwa semua itu sepadan. Bahwa waktu yang Anda pikir hilang sebenarnya adalah waktu di mana Anda sedang membangun akar. Jadi, lanjutkan saja. Berjalanlah, rasakan, tetap tinggal, tetapi jangan percepat apa yang butuh waktu. Karena transformasi autentik tidak bisa dipercepat. Itu harus dihormati. Nomor 12, tidak mengendalikan semua aspek hidup Anda, tetapi melepaskan dan mempercayai. Terkadang, tanpa menyadari, kita jatuh ke dalam perangkap ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin mengontrol hasil, respon orang lain, laju perubahan, jalan yang akan ditempuh. Namun, obsesi dengan kontrol bukanlah kekuatan. Itu adalah ketakutan yang terselubung. Dan satu-satunya hal yang dicapai adalah membuat kita merasa cemas, melelahkan kita secara mental, dan menjauhkan diri kita dari keseimbangan yang sangat kita cari. Ingin mengendalikan setiap detail seperti berpura-pura berharap laut mematuhi instruksi kita. Tidak peduli berapa banyak rencana, kehidupan akan terus berjalan dengan kecepatan Anda sendiri, dan itu tidak apa-apa. Masalahnya bukan karena Anda tidak bisa mengendalikan semuanya. Masalahnya adalah Anda bersikeras untuk mencoba mengetahui bahwa Anda tidak bisa. Ketika Anda mencoba memaksakan pengaturan waktu, jawaban, atau orang, Anda berakhir menguras energi Anda pada hal-hal yang tidak ada di tangan Anda, dan itu menyakitkan karena tidak peduli berapa kali Anda mengulanginya dalam pikiran Anda tidak bisa mengendalikan apa yang akan dirasakan orang lain. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengantisipasi, Anda tidak bisa mencegah setiap kemungkinan kegagalan, dan semakin Anda mencoba, semakin frustrasi Anda. Kuncinya adalah melepaskan, memberi izin pada diri sendiri untuk mempercayai proses tanpa menuntut kepastian langsung. Melepaskan bukanlah menyerah. Itu adalah mengakui bahwa ada bagian dari kehidupan yang bukan milik Anda untuk dikuasai, tetapi menerima bahwa ada hal-hal yang hanya akan beres ketika Anda berhenti mengganggu. Menurut Stoicisme, ketenangan lahir ketika kita membedakan antara apa yang bergantung pada kita dan apa yang tidak. Epictetus mengajarkannya dengan jelas. Beberapa hal bergantung pada kita dan yang lainnya tidak. Hanya jika Anda memahami perbedaan ini, Anda bisa mulai menjalani kedamaian batin sejati dan ilmu pengetahuan mendukungnya. Dalam sebuah studi klasik menunjukkan bahwa orang-orang dengan keinginan kontrol yang berlebihan memiliki tingkat kecemasan, frustrasi, dan stres kronis yang lebih tinggi.
Mengapa? Karena dunia tidak dirancang untuk mematuhi harapan Anda, dan semakin Anda mencoba memaksakan kehidupan ke dalam cetakan mental Anda, semakin Anda menjadi lelah. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan? Ubah fokus. Daripada mencoba untuk mengendalikan eksternal, kendalikan tanggapan Anda, kuasai sikap Anda, pertajam keputusan Anda, atur kebiasaan Anda. Ya, di sana Anda memiliki kekuatan. Anda memutuskan bagaimana Anda bertindak. Anda memilih apa yang Anda lakukan terhadap apa yang terjadi pada Anda. Disinilah Anda bisa memiliki kendali, dan itu sudah cukup. Berlatihlah seni melepaskan setiap hari. Ketika ada sesuatu yang mengganggu Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah ini tergantung pada saya atau tidak? Jika jawabannya tidak, maka bernapaslah dan lepaskan. Jika jawabannya ya, maka bertindaklah dengan keputusan, tetapi berhentilah membingungkan tanggung jawab dengan kendali penuh. Mereka adalah hal yang sangat berbeda. Melepaskan bukanlah sinonim dengan ketidakpedulian, itu adalah kebijaksanaan emosional. Itu untuk mengatakan pada diri sendiri, saya percaya bahwa apa yang ada di luar kendali saya akan terus berjalan sesuai rencana, dan sementara itu, saya akan melakukan yang terbaik dengan apa yang saya punya. Saya memilikinya di tangan saya. Itulah yang sebenarnya adalah kedamaian, yang datang ketika Anda berhenti melawan arus kehidupan. Dan itu tidak mudah pada awalnya. Pikiran Anda akan ingin khawatir lagi, mengantisipasi, untuk memeriksa. Namun, setiap kali Anda memilih untuk percaya daripada memaksakan sistem, saraf Anda menjadi rileks, pikiran Anda menjadi jernih, dan energi Anda dibebaskan untuk berkreasi, bukan untuk melawan. Sedikit demi sedikit, Anda akan menemukan bahwa banyak hal yang biasa Anda coba kendalikan diselesaikan dengan sendirinya ketika Anda memberi ruang. Banyak orang yang Anda coba ubah, mereka mulai berubah ketika Anda berhenti menekan. Dan banyak situasi yang membuat Anda stres berhenti memengaruhi Anda ketika Anda memutuskan untuk bertindak tanpa terikat pada hasilnya. Kehidupan Anda tidak perlu Anda kendalikan. Anda hanya perlu menjalaninya dengan penuh perhatian, komitmen, dan kepercayaan. Anda tidak di sini untuk menyelesaikan segalanya. Anda di sini untuk belajar, untuk beradaptasi, untuk tumbuh. Dan pertumbuhan yang nyata dimulai pada hari ketika Anda memahami bahwa kontrol yang berlebihan bukanlah keamanan, itu adalah penjara. Hari ini, lepaskan sedikit, percayalah sedikit lebih. Hidup dengan kepastian bahwa Anda tidak perlu memiliki segalanya untuk berdamai. Anda hanya perlu menyadari apa yang tergantung pada Anda dan bertindak dari sana. Jika tidak, biarkan saja mengalir. Nomor 13, jejak tujuan yang jelas menjernihkan pikiran dan menenangkan hati. Ketika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, arah manapun tampaknya benar sampai Anda menyadari bahwa Anda berputar-putar dalam lingkaran. Dan itulah yang terjadi pada banyak orang saat ini. Mereka tinggal sibuk, tetapi tanpa tujuan. Melakukan banyak, tetapi tidak bergerak maju. Mereka merasa cemas, tetapi tidak mengerti mengapa. Jawabannya sederhana. Mereka kurang jelas. Memiliki tujuan yang jelas bukanlah sebuah kemewahan. Itu adalah kebutuhan mental dan emosional. Ketika Anda memiliki tujuan yang pasti, pikiran Anda fokus. Anda punya alasan untuk bangun setiap hari dengan niat dan keputusan disederhanakan. Anda tahu apa yang harus diterima, apa yang harus ditolak, apa yang harus diiyakan, dan apa yang harus dikatakan tidak. Karena jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, gangguan apapun akan tampak seperti sebuah kesempatan. Dan disitulah Anda kehilangan energi, motivasi, dan fokus. Orang yang paling tenang bukanlah orang yang memiliki kehidupan yang paling mudah, tetapi mereka yang memiliki lebih banyak kejelasan. Anda tahu apa yang ingin Anda bangun, di mana Anda ingin tiba, dan itu memungkinkan Anda untuk menyaring kebisingan. Memiliki tujuan yang jelas itu seperti memiliki kompas di tengah kekacauan. Itu tidak menghilangkan badai, tetapi tetap menjagamu sesuai rencana. Oleh karena itu, jika hari ini Anda merasa cemas, bingung, atau kurangnya arah, jangan mulai dengan berbuat lebih banyak. Mulailah dengan berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan? Apa yang penting bagi saya pada tahap hidup saya ini? Karena kejelasan itu membebaskan Anda, mengatur Anda dengan di dalam.
dan memberi makna pada usaha Anda. Stoicisme mengungkapkannya dengan kuat. Jika Anda tahu pelabuhan mana yang Anda tuju, tidak ada angin yang akan menguntungkan Anda, kata Seneca, dan itu adalah kebenaran abadi. Anda tidak bisa hidup dengan niat jika Anda tidak tahu apa tujuan Anda. Anda tidak bisa maju dengan ketegasan jika Anda belum menentukan takdir Anda. Bagaimana ini diterapkan dalam praktik? Mulailah dengan satu tujuan, hanya satu. Tuliskanlah, buatlah menjadi konkret, lalu pecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Tindakan yang dapat Anda lakukan setiap hari tanpa merasa kewalahan, karena tujuan tidak tercapai dengan tekad yang kuat untuk hal-hal besar, tetapi dengan konsistensi dalam hal-hal kecil, selangkah demi selangkah, satu keputusan pada satu waktu. Dan jika Anda merasa takut atau ragu, itu normal. Tetapi jangan gunakan emosi itu sebagai alasan untuk menunda-nunda. Gunakan sebagai tanda bahwa Anda meninggalkan zona nyaman Anda, karena kejelasan tidak mengecualikan Anda dari rasa takut, tetapi itu memberi Anda keberanian untuk terus berjalan meski rasa takut itu ada. Ketika Anda menentukan tujuan Anda, hidup Anda berubah, karena Anda tidak lagi bereaksi, Anda memilih. Anda tidak lagi mengejar segalanya, Anda fokus pada apa yang penting. Anda tidak lagi merasa cemas tanpa alasan, karena Anda tahu alasan Anda melakukan apa yang Anda lakukan, dan itu memberi kembali kepada Anda kontrol, bukan dari luar, tetapi dari energi Anda, fokus Anda, dan waktu Anda. Penting juga untuk meninjau kembali tujuan Anda secara teratur, karena Anda berevolusi, dan tujuan Anda juga harus melakukan hal yang sama. Ini bukan tentang mempertahankan tujuan yang sudah ada yang tidak mewakili Anda, tetapi untuk menyesuaikan arah Anda dengan jujur. Tanyakan pada diri Anda setiap saat, apakah ini masih menginspirasi saya? Apakah itu masih berharga bagi saya? Dan jika jawabannya tidak, milikilah keberanian untuk mendefinisikan ulang jalan Anda. Memiliki kejelasan tidak berarti menyelesaikan segalanya. Itu berarti cukup tahu untuk memulai dan teruskan penyempurnaan di sepanjang jalan. Anda tidak perlu melihat seluruh rute, hanya langkah berikutnya. Dan langkah itu bisa dilakukan. Tuliskan tujuan Anda hari ini, berkomitmenlah untuk suatu tindakan, dan putuskan untuk berhenti hidup dalam mode otomatis. Kecemasan tidak bisa dihilangkan dengan gangguan, tetapi larut dengan fokus. Kebingungan tidak memperjelas dengan berjalan lebih cepat, tetapi berhenti untuk berpikir lebih baik. Jika Anda menginginkan ketenangan pikiran, mulailah dengan membangun tujuan yang jelas. Jika Anda ingin maju, fokuslah. Jika Anda ingin merasakannya tujuan, tentukan arah Anda. Karena ketika tujuan Anda bukan hanya tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi melakukannya dengan makna. Ini bukan hanya tentang pergi jauh, tetapi juga sampai di mana Anda benar-benar ingin berada. Dan untuk itu, kejelasan adalah alat terbaik Anda. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk berhenti mengimprovisasi hidup Anda. Tuliskan tujuan itu. Definisikan apa arti kesuksesan bagi Anda, bukan untuk orang lain. Dan berjalanlah dengan tujuan. Mengetahui bahwa setiap langkah penting ketika Anda tahu kemana Anda akan pergi. Nomor 14. Ubahlah dirimu sendiri berkat apa yang pernah kamu lakukan yang runtuh. Penghinaan tidak mudah dilupakan. Mereka tertanam dalam ingatan, seperti bekas luka emosional yang, meskipun tak terlihat, mempengaruhi cara kita berhubungan, berbicara, bertindak, dan terutama percaya pada diri sendiri. Namun, banyak yang perlu dipahami adalah bahwa pengalaman-pengalaman tersebut tidak ada untuk menenggelamkanmu, tetapi untuk melatihmu. Kuncinya adalah bagaimana kamu memprosesnya. Apakah kamu memutuskan untuk menyeretnya atau mengubahnya? Ketika kamu melihat kembali dan mengingat saat-saat ketika mereka membungkammu, menertawakanmu, mengabaikanmu, atau mengeksposmu, wajar jika rasa nyeri muncul. Tetapi hari ini, kamu tidak ada di sana lagi. Hari ini, kamu adalah seseorang yang memiliki kemungkinan untuk melihat episode itu dari tempat lain. Bukan karena malu, tetapi dengan tekad. Bukan untuk menghidupkan kembali luka, tetapi untuk belajar darinya. Karena setiap penghinaan mengandung pelajaran, dan jika kamu tidak menemukannya, kamu mengutuk diri sendiri untuk mengulanginya. Langkah pertama adalah berhenti melarikan diri dari kenangan tersebut.
Menghindarinya tidak menghilangkannya. Sebaliknya, itu justru memperkuatnya di bagian terdalam pikiranmu. Apa yang harus kamu lakukan adalah mengamatinya. Tuliskanlah. Jelaskan apa yang terjadi, bagaimana kamu bereaksi, dan apa yang kamu rasakan. Bersikaplah sangat jujur pada dirimu sendiri. Jangan berusaha membenarkan orang yang mempermalukanmu, tetapi pahami bagaimana hal itu memengaruhi kamu dan mengapa. Kejelasan itu akan membebaskanmu lebih dari yang kamu sadari. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan berbeda? Bukan untuk menyalahkan dirimu, tetapi untuk mengambil tanggung jawab atas satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan, responsmu. Mungkin kamu diam ketika seharusnya berbicara, atau kamu berbicara tanpa persiapan. Mungkin kamu membiarkan penghinaan itu terjadi karena kamu tidak mengembangkan harga dirimu. Menerimanya tidaklah mudah, tetapi ada pelajaran berharga di dalamnya, karena apa yang tidak kamu akui tidak akan kamu ubah, dan apa yang tidak kamu ubah akan mengendalikanmu, dan kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Apa yang akan kamu lakukan hari ini jika kamu mengalami situasi serupa? Bagaimana kamu akan menanggapi jika seseorang mencoba memandang rendah dirimu? Disinilah kamu mulai mempersiapkan diri secara emosional, mental, dan bahkan verbal. Kamu tidak perlu bersikap agresif. Kamu harus jelas, tegas, dan menyadari nilai dirimu. Kamu dapat melatih jawaban tersebut, memperkuat bahasa tubuhmu, dan meningkatkan kehadiranmu. Semua itu adalah bagian dari pertumbuhan. Dari stoicisme, kita belajar bahwa kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kamu selalu dapat mengendalikan bagaimana kamu merespons. Epictetus berkata, tidak ada seorang pun bisa menyakitimu tanpa izinmu. Meskipun kedengarannya kuat, itu mengandung kebenaran yang dalam. Kekuatan sebenarnya ada di dalam dirimu, bukan di tangan orang yang menyinggungmu. Penghinaan tidak mendefinisikan siapa dirimu. Itu hanya mengungkapkan area di mana kamu perlu memperkuat diri. Semakin banyak kamu menyadarinya, semakin kamu memiliki kendali atas ceritamu. Berhentilah merasa malu dengan apa yang kamu alami. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap. Itulah perbedaan antara seseorang yang terjebak di masa lalu dan seseorang yang berubah menjadi kekuatan. Sangat penting bagi kamu untuk pulih secara emosional. Belajar tidak hanya bersifat rasional. Ada luka yang membutuhkan belas kasih, perawatan, dan waktu. Bicaralah pada dirimu sendiri dengan hormat. Jangan menghina dirimu karena tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ucapkan selamat pada dirimu sendiri karena telah berada di sana, bekerja pada dirimu, dan memutuskan untuk berkembang. Sikap penuh kasih sayang itu bersamamu adalah dasar dari kepercayaan diri yang baru. Dan ingat, setiap orang pasti pernah mengalami saat-saat penghinaan. Perbedaannya terletak pada siapa yang menggunakannya untuk membenarkan diri mereka sendiri, dan siapa yang mengubahnya menjadi langkah menuju kehebatan. Terserah kamu. Kamu ada di pihak yang mana? Jangan lari darinya lagi. Hadapi kenangan yang tidak menyenangkan. Hari ini, lihatlah langsung, pahamilah, maafkan dirimu sendiri, dan bangkitlah. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk melampaui dirimu sendiri. Karena kemenanganmu yang sebenarnya, bukanlah ketika orang lain meminta maaf padamu, tetapi ketika kamu tidak membutuhkan mereka untuk melakukannya, agar bisa terus bergerak maju. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, ketika kamu menggunakan setiap pengalaman pahit sebagai satu batu lagi dalam konstruksi dirimu yang pribadi, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil martabatmu, karena itu tidak lagi bergantung pada apa yang kamu alami, tetapi pada apa yang kamu putuskan untuk membangunnya. Nomor 15. Keinginan dan hasrat tidak menjamin kedamaian atau kebahagiaan abadi. Apa yang kamu dambakan, jika itu berasal dari kekurangan, tidak akan pernah memenuhi interiormu. Kamu dapat mencapai pekerjaan, mobil, pasangan ideal, perjalanan impian, atau uang yang sebelumnya kamu pikir tidak mungkin, namun kamu akan merasakan kekosongan karena keinginan, meskipun menyenangkan pada awalnya, tidak menjamin perdamaian abadi. Mereka adalah stimulus yang memberi makan ego untuk sementara waktu, tetapi tidak menenangkan jiwa. Apa itu ketenangan batin?
Rasa syukur dan penerimaan sadar atas momen ini adalah hadiah. Sangat mudah terjebak dalam perangkap berpikir bahwa ketika aku mendapatkannya, aku akan bahagia, tetapi itu selalu berubah. Hari ini adalah tujuan, besok adalah tujuan yang lain. Dan ketika kamu mencapainya, kamu sudah mencari hal berikutnya. Ini adalah perlombaan tanpa garis akhir. Hal yang berbahaya adalah seringkali kamu tidak menyadari bahwa itu adalah perlombaan, bukannya mendekat. Ia justru mendorongmu menjauh dan membuatmu terjebak dalam ilusi bahwa sesuatu yang eksternal akan menenangkan apa yang sebenarnya merupakan konflik internal. Kebebasan sejati dimulai ketika kamu berhenti menautkan keadaan emosionalmu dengan apa yang belum kamu miliki. Karena selama kamu percaya bahwa kamu butuh lebih banyak hal untuk merasa damai, kamu akan terus menderita. Ada orang yang memiliki sedikit dan hidup dengan sukacita asli, sementara yang lain memiliki segalanya tetapi tidak bisa tidur karena kecemasan atau takut kehilangannya. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari tempat mereka menempatkan pusat kedamaian mereka. Jalannya dimulai dengan pertanyaan yang tulus. Apakah aku mencari dari kekosongan atau berterima kasih dari kepenuhan? Pikiran yang tidak puas selalu menginginkan sesuatu yang lain, selalu membandingkan, dan selalu percaya bahwa ada sesuatu yang hilang. Itulah sebabnya kamu harus melatih dirimu untuk mengamati impuls-impuls tersebut, bukan dari penindasan, tetapi dari kesadaran. Ini bukan tentang berhenti memiliki tujuan, tetapi tentang berhenti bergantung secara emosional pada kepuasan dari tujuan tersebut untuk merasa baik tentang dirimu. Pikiran yang mencari segala sesuatu di luar menjadi budak dari hasil. Pikiran yang menumbuhkan kedamaian batin dapat menikmati prosesnya, bahkan dari keheningan, bahkan dari penantian. Dan bagaimana ini tercapai? Belajar untuk menghormati keinginanmu, tanpa membiarkan mereka menyeretmu, berlatih pelepasan, yang bukan berarti pasrah, tetapi kemampuan untuk menikmati tanpa terikat. Rasa syukur adalah sekutu terbesarmu dalam hal ini, karena ketika kamu menghargai apa yang sudah kamu miliki, perhatianmu berubah dari kekurangan menjadi kelimpahan, dan dalam perubahan itulah ketenangan lahir. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan begitu banyak hal untuk merasa utuh. Apa yang kamu butuhkan bukanlah sesuatu yang eksternal, tetapi lebih kepada kesadaran dan hadiah yang ada di dalam dirimu. Dari stoicisme, kita belajar bahwa ketenangan tidak ditemukan dalam pemenuhan keinginan, tetapi dalam keselarasan dengan hakikat kehidupan. Epictetus meringkasnya seperti ini. Ini bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadap apa yang terjadi. Jika kamu bereaksi dari putus asa karena keinginan, kamu akan menderita. Tetapi jika kamu bereaksi dari kedamaian seseorang yang tahu bahwa tidak ada yang kurang, kamu akan hidup sepenuhnya. Lakukan latihan yang sangat sederhana tetapi kuat. Pikirkan sesuatu yang kamu inginkan dengan sekuat tenaga 6 bulan yang lalu. Apakah kamu berhasil mencapainya? Bagaimana perasaanmu tentang hal itu hari ini? Mungkin hal itu tidak lagi menarik bagimu. Mungkin bahkan kamu tidak menyadarinya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kamu rasakan saat ini mungkin tidak relevan. Oleh karena itu, latihlah dirimu untuk lebih fokus pada kedamaianmu daripada dalam ketergesaanmu, lebih pada kesejahteraanmu daripada dalam keinginanmu. Ini bukan tentang tidak menginginkan apapun, tetapi tentang tidak membuat dirimu bergantung pada kedamaian atas apa yang belum kamu miliki. Detasemen bukanlah kedinginan, tetapi kebijaksanaan emosional. Ini tentang bisa mengatakan, aku sangat menginginkan ini, tetapi itu tidak akan menghilangkan kedamaian hatiku jika tidak tiba. Dan ketika kamu memposisikan dirimu dari sana, semuanya mengalir lebih ringan. Bahkan tujuanmu menjadi lebih mudah diakses, karena kamu tidak lagi mengejar mereka dengan cemas, tetapi dengan jelas. Jadi, lain kali kamu merasa kamu membutuhkan sesuatu untuk bahagia, berhenti, bernapas, dan tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya, atau jika kamu hanya mencoba mengisi kekosongan dengan sesuatu yang tidak memiliki kekuatan untuk melengkapi dirimu. Ingatlah, apa yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu diam, merasakan rasa syukur, dan hadir untuk menemukannya. Jika kamu berhasil sampai akhir video ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan memberi selamat pada dirimu sendiri, karena tidak semua orang memiliki tekad untuk tetap tinggal,
merenung, dan berkomitmen pada pertumbuhannya sendiri. Kamu melakukannya, dan itu menjelaskan banyak hal. Ini membuktikan bahwa kamu benar-benar siap untuk berubah, untuk berevolusi, dan untuk fokus pada dirimu sebagai proyek besar. Sekarang, untuk menyegel komitmen ini pada dirimu sendiri, pergi ke kolom komentar dan tuliskan sekali lagi. Hari ini, prioritas utamaku adalah diriku sendiri. Aku adalah orang yang tabah. Ini tidak terjadi melalui rutinitas. Ini terjadi melalui transformasi. Karena semakin sering kamu menulisnya, semakin kamu percaya, dan semakin kamu mempercayainya, semakin kamu hidup. Dan jika konten ini bermanfaat bagimu, tinggalkan like, berlangganan saluran, dan aktifkan bel. Beginilah cara kamu membantu aku untuk terus membuat lebih banyak konten berkualitas untuk menemani kamu dalam perjalanan pengembangan pribadi ini. Ingat, kamu adalah investasi terbesarmu. Dan apa yang kamu lakukan hari ini mendefinisikan segalanya tentangmu.